Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wiwin Angelini Munggur dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Maris semester 6 reguler Malang. Di video presentasi ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik proyeksi bisnis. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai metode-metode yang kita gunakan dalam peramalan. Peramalan itu disebut juga merupakan forecasting. Forecasting merupakan teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Saya akan memulai presentasinya, saya mohon perhatiannya. Baiklah, setelah berkenalan, saya akan melanjutkan ke soal yang diberikan kepada saya, yaitu di sini sebuah perusahaan membuat sejenis barang kebutuhan rumah tangga. Barang ini dijual di berbagai pasar yang ada di Sumatera Utara. Sebagai bagian dari perencanaan yang dilakukan secara berkala, perusahaan melakukan peramalan tentang jumlah barang yang akan dibuatnya untuk memenuhi permintaan di masa yang akan datang. Jumlah barang yang akan dijual oleh perusahaan setiap bulan selama 10 bulan yang lalu adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi di sini sudah disediakan tabel, yaitu dari kolom bulan, dan jumlah yang dijual setiap bulan. Di mana pada bulan Januari jumlah yang dijual itu ada 160 unit, Februari 100 unit, Maret 90 unit, April 80 unit, Mei 100 unit, Juni 120 unit, Juli 100 unit, Agustus 140 unit, September 120 unit, dan Oktober 90 unit. Jadi yang ditanyakan adalah tentukan proyeksi penjualan bulan November dengan menggunakan metode rata-rata bergerak 2 bulan. Itu yang bagian A. Kemudian yang bagian B, tentukan proyeksi penjualan pada bulan November dengan menggunakan metode eksponensial ganda dengan alfa 0,2. Setelah kita tahu soalnya, kita akan melanjutkan soal untuk mengerjakan yang bagian pertama, yaitu proyeksi penjualan bulan November dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ganda 2 bulan. Jadi untuk mengerjakan soal metode rata-rata bergerak ganda 2 bulan ini, kita mempunyai 5 langkah. Yang pertama, kita menentukan dulu nilai rata-rata bergerak pertama, disimbolkan dengan MT1. Jadi nilainya ini akan diletakkan pada periode terakhir rata-rata bergerak yang pertama. Kemudian nilai rata-rata bergerak kedua disimbolkan dengan MT2. Hasilnya juga nanti akan diletakkan pada periode terakhir rata-rata bergerak yang kedua. Kemudian kita mencari nilai konstanta, itu disimbolkan dengan AT, di mana rumus untuk mencari nilai konstanta sama dengan 2 dikali MT1 dikurang MT2. Kemudian BT ini merupakan nilai slope, di mana rumus untuk mencari nilai slope pada metode rata-rata bergerak ganda adalah 2 dikali MT1 dikurang MT2 dibagi N dikurang 1. Jadi terakhir adalah proyeksi 1 bulan ke depan, atau disimbolkan dengan YT ditambah 1. Ini dirumuskan dengan FT tambah J sama dengan AT ditambah BT dikali J. Jadi J-nya ini kita konotasikan dengan angka 1 karena nanti kita akan mencari 1 bulan ke depan. Baiklah, kita akan mengerjakan soalnya dengan menggunakan kolom-kolom yang telah kita sediakan sebelumnya. Yang pertama, kita mencari MT1 atau nilai rata-rata bergerak pertama. Jadi kita pilih di sel C5. Kenapa kita pilih di sel C5? Karena nilai rata MT1 itu hasilnya akan diletakkan pada periode terakhir rata-rata bergerak pertama. Jadi di soal ini kan 2 bulanan. Berarti rumus untuk mencarinya kita taruh di sini. Karena ini bulan pertama, bulan kedua. Sehingga kita letakkan di sini. Rumusnya sama dengan sebagai rata-rata bulan pertama dan bulan kedua.
Jadi MT1 ini adalah rata-rata penjualan bulan pertama dan bulan kedua. Karena di sini ditanya adalah 2 bulanan. Kita lanjutkan di MT2. Kenapa MT2 kita letakkan di sel D6? Karena hasilnya yang seperti tadi juga sudah dijelaskan, itu diletakkan pada periode terakhir rata-rata bergerak. Jadi ini periode rata-rata bergerak yang pertama, ini periode satunya atau bulan ke-1, ini bulan kedua. Sehingga hasilnya kita letakkan di sel D6. Rumus mencarinya juga sama dengan average MT1 bulan yang pertama dan kedua. MT1. Oke, tutup kurung, enter. Ini kita tarik juga hingga ke bulan Oktober. Kemudian kita akan mencari nilai konstanta, di mana rumusnya sama dengan 2 dikali MT1 dikurang dengan MT2. Enter. Kita tarik juga hingga ke bulan Oktober. Selanjutnya kita mencari nilai slope, di mana rumus mencari nilai slope sama dengan 2 dibagi 1. Kenapa ini 1? Sesuai dengan rumus. Kan rumusnya N dikurang 1. N-nya sebagai yang kita tahu adalah 2 bulan, merujuk pada soal. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oleh sebab itu kita tarik ini 1. Kemudian dikali dengan MT1 dikurang dengan MT2. Jadi di sini kita buat dalam kurung. Oke, kemudian tekan enter. Ini juga kita tarik hingga ke bulan Oktober. Dan kemudian adalah ini merupakan kunci utamanya. Ini yang dipertanyakan, yaitu proyeksi penjualan 1 bulan ke depan. Oleh sebab itu kita letakkan di sel di bawahnya, yaitu bulan depannya. Rumus untuk mencarinya ini sama dengan AT ditambah dengan BT dikali 1. Saat ini kita gunakan karena kita akan memproyeksikan 1 bulan ke depan, tapi kita menggunakan data 1 bulan sebelumnya. Kemudian enter. Ini kita tarik hingga ke November. Jadi dari sini kita juga mengetahui hasilnya. Inilah yang ditanya, yaitu 68 unit. Sehingga proyeksi penjualan pada bulan November dengan menggunakan metode rata-rata bergerak 2 bulanan, kita peroleh hasilnya adalah 68 unit. Terima kasih. Kita lanjut ke soal bagian B. Pertanyaannya adalah, tentukan proyeksi penjualan bulan November dengan menggunakan metode eksponensial ganda dengan alfa 0,2. Jadi kasus soalnya masih soal yang bagian A. Jadi kita lanjut untuk mengerjakannya. Metode eksponensial ganda atau disebut juga dengan metode pemulusan eksponensial ganda. Ini disebut juga dengan metode proyeksi Brown. Jadi untuk mengerjakan ini kita membutuhkan 5 langkah. Yang pertama itu adalah kita mencari nilai pemulusan pertama periode T, disimbolkan dengan ST1. Jadi rumus untuk mencari ST1 sama dengan alfa dikali YT ditambah 1 dikurang alfa dikali ST dikurang 1. Di mana YT di sini merupakan nilai real periode T. Kemudian kita mencari nilai pemulusan eksponensial periode T dikurang 1. Jadi rumus untuk atau disimbolkan dengan ST2. Rumus mencari ST2 sama dengan alfa dikali ST1 ditambah 1 dikurang alfa dikali ST2 dikurang 1. Kemudian kita mencari nilai konstanta atau disebut dengan AT. Rumusnya adalah 2 dikali ST1 dikurang ST2. Yang keempat adalah nilai slope, disimbolkan dengan BT. Rumus mencarinya sama dengan alfa dibagi 1 dikurang alfa dikali ST1 dikurang ST2. Dan yang terakhir ini merupakan proyeksi.
Ini merupakan kolom yang akan kita gunakan untuk menemukan jawaban. Jadi disimpulkan dengan FT tambah J sama dengan AT ditambah BT dikali J, di mana J merupakan jangkauan waktu ke depan. Jadi J ini kita sama dengankan 1 sesuai dengan soal, yaitu proyeksi 1 bulan ke depannya. Baiklah, kita akan mengerjakan ke soalnya. Jadi kita akan menggunakan kolom yang telah kita gunakan sebelumnya. Yang pertama, kita akan mencari nilai pemulusan pertama periode T. Ini sama dengan penjualan pada bulan Januari. Bentar, untuk yang selanjutnya sama dengan 0,2. Kenapa ini 0,2? Yaitu ini merupakan alfa sesuai dengan rumus dan sesuai dengan soal yang diberikan kepada kita. Dikali dengan YT ditambah 0,8. Ini 0,8 didapat dari 1 dikurang alfa. Jadi 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8 dikali ST1 dikurang 1. Jadi ini kita tarik hingga ke Oktober. Kemudian ST2 merupakan penjualan pada bulan Januari 2. Untuk mencari nilai pemulusan eksponensial kedua periode T dikurang 1 sama dengan 0,2 kali dengan ST1 ditambah 0,8 dikali ST2 dikurang 1. Enter. Ditarik hingga Oktober. Kemudian kita mencari nilai konstanta atau disebut dengan AT, di mana rumus mencari ini sama dengan 2 dikali ST1 dikurang ST2. Enter. Oke. Selanjutnya adalah BT atau nilai slope dengan rumus sama dengan 0,2 yang merupakan alfa dibagi 0,8. Jadi 0,8 kita peroleh dari 1 dikurang alfa. Jadi 0,2 dibagi 0,8 dikali ST1 dikurang ST2. Jadi ini buka kurung tutup kurung. Jadi diperoleh minus 2,40. Ini kita tarik hingga ke Oktober. Kemudian kolom yang terakhir yaitu kolom prediksi, kolom yang merupakan pertanyaan dari soal yang diberikan. Jadi untuk ini merupakan penjualan pada bulan Januari, dan untuk rumus selanjutnya merupakan sama dengan AT ditambah BT dikali 1 itu yang merupakan penjualan 1 bulan ke depan. Jadi kita menggunakan data yang sebelumnya. 136 ini kita tarik hingga ke bulan November. Oke, kita temukan hasilnya sehingga kita dapat proyeksi penjualannya itu sama dengan 100,22 atau dibulatkan menjadi 100. Sehingga proyeksi penjualan pada bulan November dengan menggunakan metode eksponensial ganda alfa 0,2 maka diperoleh 100,22 unit atau 100 unit. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat. Dan apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.